merupakan hasil proses tenaga eksogen, yaitu erosi. Nah, apakah kalian tahu apa itu erosi dan bagaimana proses terjadinya itu? Untuk lebih memahami penjelasan tentang erosi, yuk kita lihat pembelajaran berikut ini. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang erosi atau pengikisan. Apa sih itu erosi? Erosi merupakan proses pengikisan dan pemindahan partikel batuan atau tanah dengan suatu perantara media seperti angin, aliran sungai, atau gelombang laut. Erosi diperparah oleh aktivitas manusia dalam tata guna lahan yang buruk, pengundulan hutan, kegiatan pertambangan, Setelah kita mengetahui perkebunan, apa itu dan erosi, perladangan. Terus, bagaimana sih proses terjadinya erosi tersebut? Nah, proses terjadi erosi tersebut ada 3 proses. Yang pertama yaitu pelepasan atau detachment. Detachment ini yaitu partikel-partikel tanah mulai terlepas dari massa tanah akibat berbagai faktor, seperti tetesan air hujan yang menghantam permukaan tanah. Proses ini dapat merusak struktur tanah dan memudahkan partikel untuk terlepas. Yang kedua yaitu pengangkutan atau transportation. Setelah partikel terlepas, mereka akan diangkut oleh media erosi seperti air, angin, atau es. Pengangkutan ini dapat terjadi melalui aliran air di sungai atau angin yang membawa partikel ke tempat lain. Kecepatan dan volume aliran sangat mempengaruhi efektivitas pengangkutan. Nah, yang ketiga itu pengendapan atau deposition, yaitu pada tahap akhir, partikel yang telah terangkut akan mengendap di lokasi yang lebih rendah seperti dasar sungai, area dataran rendah. Proses ini terjadi ketika energi pengangkutan tidak cukup untuk mempertahankan partikel dalam aliran sehingga mereka jatuh ke permukaan. pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis erosi. Jenis-jenis erosi terbagi atas 5. Yang pertama yaitu ablasi. Erosi ini disebabkan oleh air sungai atau hujan. Yang kedua, abrasi, yaitu proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Yang ketiga, korasi, erosi yang disebabkan oleh angin. Yang keempat, eksarasi, pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair atau gerakan lapisan es. Yang kelima, yaitu deflasi, erosi yang disebabkan oleh angin, sama seperti korasi. Baiklah, dari jenis-jenis erosi yang disampaikan tadi, maka Ibu bahas yang pertama yaitu ablasi. Ablasi ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama erosi percik atau splash erosion, merupakan proses pengikisan yang terjadi oleh percikan air. Percikan tersebut berupa partikel tanah dalam jumlah yang kecil dan diendapkan di tempat lain, biasanya disebabkan oleh percikan air hujan. Yang kedua yaitu erosi lembar atau sheet erosion, merupakan proses pengikisan tanah yang tebalnya sama atau merata dalam satu permukaan tanah. Yang ketiga yaitu erosi alur atau rill erosion, terjadi karena air yang mengalir berkumpul dalam suatu cekungan, sehingga di cekungan tersebut terjadi erosi tanah yang lebih besar. Alur akibat erosi dapat dihilangkan dengan cara pengolahan tanah biasa. Yang keempat yaitu erosi parit atau gully erosion, merupakan proses terjadinya erosi parit sama halnya dengan erosi alur, tetapi saluran-saluran yang terbentuk telah dalam sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Yang kedua yaitu abrasi. Abrasi merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Nah, gelombang laut ini terbagi atas cave, arc, stack, dan stump, yaitu gelombang air laut yang menerjang terus-menerus dapat menyebabkan retakan atau crack pada tebing di pinggir laut. Kemudian lama-kelamaan akan menyebabkan lubang atau cave dan arch. Semakin retak akan menyebabkan stuck hingga akhirnya stump atau bagian kecilnya. Nah, di sini terdapat gambar terjadi proses tersebut. Selanjutnya yaitu korasi dan deflasi. Deflasi merupakan erosi oleh tenaga angin yang menerbangkan butiran pasir dan mengendap di suatu tempat. Contohnya yaitu Gumuk Pasir Parangkusumo, Yogyakarta. Nah, di sini Ibu telah memberikan gambarnya. Nomor 2 yaitu korasi, merupakan erosi oleh tenaga angin yang menabrak batuan oleh tebing sehingga menghasilkan suatu bentukan. Contohnya yaitu batu jamur di Rockstead, Kansas. Yang terakhir yaitu eksarasi. Eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair.
atau gerakan lapisan es. Karena mencairnya es ini, akhirnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Fenomena alam hasil dari ekselasi ini disebut dengan fjord. Penampakannya seperti sebuah pantai yang menjorok ke darat dan dikelilingi oleh tebing yang curam. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Faktornya yaitu yang pertama iklim, yang kedua tanah, yang ketiga topografi, yang keempat vegetasi, dan yang terakhir yaitu manusia. Dampak dan upaya penanggulangan erosi. Yang pertama yaitu dampak erosi. Erosi berdampak signifikan pada lingkungan dan kehidupan manusia. Pertama yaitu hilangnya tanah produktif, menguranginya kapasitas lahan untuk mendukung pertanian, sehingga mengancam ketahanan pangan. Kedua, pencemaran sumber air. Terjadi ketika partikel tanah membawa ke sungai atau waduk, menurun kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, yaitu risiko bencana banjir meningkat karena lapisan tanah yang terkikis kehilangan kemampuan untuk menyerap air, menyebabkan aliran permukaan yang lebih tinggi. Terakhir, sedimentasi dari erosi menyumbat saluran air, menurunkan kapasitas aliran sungai dan memperparah banjir serta merusak habitat akuatik. Dan yang selanjutnya itu upaya penanggulangannya, yaitu yang pertama praktik pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik, membantu menjaga kesuburan tanah. Penanaman vegetasi terutama tanaman penutupan tanah, memperkuat lapisan tanah agar tidak mudah terkikis. Yang ketiga yaitu reboisasi atau penghijauan kembali lahan yang gundul, meningkatkan penyerapan air dan mencegah longsor. Yang keempat yaitu terasering, adalah metode pembuatan undakan di lereng bukit untuk mengurangi aliran air dan memperlambat erosi. Contoh. Yang terakhir yaitu contour farming atau pengolahan lahan sesuai kontur, meminimalkan aliran permukaan dan menjaga stabilitas tanah. Kombinasi dari metode-metode ini efektif dalam mengurangi dampak erosi dan memperbaiki kualitas lahan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan kuis yang telah Ibu tampilkan.